Tuh ada Jun Chef. Jun Chef takut sama geledek. Yo, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama Mr. Camping. Annyeonghaseyo. Saat pagi ini jam 6 kurang. Akhirnya setelah sekian lama Mr. Camping hari ini lagi standby untuk berangkat camping. Hari ini ada special guest lagi. Jadi gue lagi jemput special guestnya, tapi belum keluar nih, lagi standby di lobby. Oke, jadi hari ini Mr. Camping akan pergi camping ke daerah Puncak. Nanti dalam perjalanan Mr. Camping akan kasih tahu kemana destinasi hari ini. Yuk. 뭔가 집이 엄청 많아졌어. 저번보다. 이거 아이스박스에 바로 넣어야 되지. 아이스박스에 넣게. Nah, ini dia nih. Jadi Mr. Camping ya icebox untuk makanannya. Kita langsung pindah. Oke, jadi udah dijemput nih. Ya, Special guest. nama saya Jun Chef. Hari ini aku nggak bakar di dalam tenda ya. Nggak bakar udah janji, ya, jadi nggak bakar tenda. Harus luar. Jadi hari ini Mr. Camping udah lama banget nggak camping, mungkin 2 bulan ada ya. Jadi karena cuaca juga, terus kondisi corona juga. Nah, minggu ini kebetulan bisa. Jadi bareng Jun Chef sama lagi jemput satu lagi teman Mr. Camping. Jadi sekarang lagi menuju ke Bogor dulu. Yuk. Oke, jadi udah jemput teman gue satu lagi yang waktu itu pernah ikut, nama Mr. Park. Nah, jadi kalau Jun Chef lagi tidur ya, katanya kemarin belum sempat tidur. Jadi hari ini lagi menuju ke Bukit Joglo Camp namanya, Bukit Joglo Campground. Posisinya ada di belakang Taman Safari, persis belakang Taman Safari. Jadi masuknya harus lewat gang samping Taman Safari ya. Jadi ini gue menuju puncak, udah masuk puncak. Nanti jalannya akan gue tunjukin. Jadi tempat ini kalau misalnya gue lihat dari review-review orang lain, jalannya agak kurang bagus, dan juga pas nyampe tempat itu kayak mobilnya harus agak sedikit off-road gitu. Jadi nanti gue akan tunjukin. Oke, ini udah nyampe Taman Safari. Nah, tapi kita harus masuk ke arah Taman Safari, ikutin jalan, nanti ada belokan lagi masuk gang kecil. Jalannya masih luas, jalan akses kayak biasa ke Taman Safari ya. Jadi sampai saat ini kayaknya mobil biasa juga bisa kalau nyampe sini. Nah, ini ada belokan. Belokannya tetap ikutin yang biasa. Tapi pas sudah nyampe gerbang ini harus belok kanan. Ya, boleh. Masuk ke jalan yang ada di sampingnya. Nah, kayaknya dari sini mulai jalan yang untuk buat menantangnya. Wah, lihat nih, ini kayaknya udah mendekat. Tebel banget ya ininya, kabutnya. Jalanannya juga menanjak banget nih, tapi masih bagus jalanannya. Ini
Ini jalanannya udah mulai sempit nih. 안개가 뭐지? Kabut. kabutnya Kabutnya tebel Berat banget. banget Tebel banget. Nah, ini harusnya kayaknya kebun teh nih, kebun teh. 와, 이거 좀 분위기 좀 무섭다. 봐봐. 이거 약간 사일런트 힐. 사일런트 힐 눈먼자들의 도시. makanya 좀비 튀어나오는 거 아니야? Nah, ini jalanannya jadi masih bagus sih sebenarnya, masih jalanan yang bisa dilalui, tapi makin sempit. Ya, jadi kalau misalnya ada mobil dari depan nih, gua agak bingung nih harus bagaimana. Ya, jalanannya masih berliku-liku ya, berliku-liku. Jadi perjalanan ke sini tuh menyenangkan sih, apalagi kalau misalnya nggak ada kabut ya, beda suasana. Cuman ada kabut begini juga menurut gua bagus, soalnya kayak banyak pohon-pohon mati nih. Jadi banyak pohon-pohon mati, gua nggak tahu kenapa matinya kenapa, cuman kayak agak suasananya agak unik ya. Oke, jadi kita udah nyampe, cuma ada sedikit perubahan rencana karena tadinya gue pikir tempat ini bisa parkir, mobilnya bisa naik sampai persis samping tempat campingnya. Cuman ternyata kemarin ada jalan yang ambles di atas. Jadi sekarang per tanggal 2 Maret gue datang, ini nggak bisa, mobilnya nggak bisa naik sampai ke atas. Jadi kita parkir di sini mobilnya, sampai datang ke tempat parkir ini. Menurut gue ya, mobil city car juga bisa datang walaupun agak nanjak. Nah, itu ada mobil Brio baru datang, lihat ya. Jadi mobil city car, mobil sedan juga masih bisa datang ke sini. Cuma kalau misalnya sebenarnya mau naik ke mobilnya, naik sampai ke atas, itu mobilnya harus kayak mobil jeep, mobil off-road. Tapi karena hari ini nggak bisa naik, kita terpaksa bawa barangnya secara manual. Nah, itu lihat Junchef lagi naik bawa barang. Oke, jadi habis ini pasang tenda dan gua akan kasih lihat tempatnya seperti apa. Ini kabutnya lagi tebel banget, jadi nggak begitu kelihatan. Oke, jadi barang-barangnya udah berhasil dipindahin dari parkiran ke sini. Rencananya hari ini kita berkemah di sini spotnya. Sejujurnya karena ini kabut, jadi gua nggak bisa begitu nentuin spot mana yang paling bagus karena ini view-nya ketutup kabut semua, tuh lihat, nggak kelihatan apa-apa. Cuman karena nggak mungkin bawa barang-barangnya ke atas, jadi kita akan pitching di sini. Oke, jadi tendanya udah kepasang. Udah kepasang semua. Butuh waktu sekitar 45 menit untuk pasang semua tenda dan rapiin semua barangnya. Nah, Junchef lagi main HP dulu bentar. Udah kita rapikan semua barang-barangnya. Nah, rencananya istirahat bentar, terus kita makan siang. Hari ini Junchef yang masak semua, makan siang dan malam. Iya, masak. Jadi alasan kenapa Mr. Camping suka ngajak Junchef karena Mr. Camping bisa nikmatin tinggal makan. Oke. Nah, ini cuacanya masih kurang bagus. Tuh lihat, kabut semua. Jadi nanti kalau misalnya siangan atau sorean cuacanya membaik, gue mau terbangin drone sama tunjukin tempatnya seperti apa. Tadi sekilas kabutnya hilang bentar, bagus banget di sini view-nya. Jadi masalah view kayaknya di sini patut diacungi jempol.
Oke, waktunya untuk makan. Oke, ayo kita makan ya. Ini kalguksu bikinan ala Jun Chef ya. Jadi banyak bahan yang dibawa dari Korea langsung. Ayo, selamat makan. Aduk dulu ya. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 금잘 먹어. Kelihatannya nggak pedas tapi lumayan pedas dan rasanya enak banget. Kental kayak mie Aceh kan? Kental kayak mie Aceh. Kalau di sini bilangnya mie becek. Mie becek. 국물 좀 넣어. 국물 좀 더. 밑에 다 불어. 금방 뿜해 또. Oke, jam 3 sore, cuman cuacanya kayak tambah mendung, ya, tuh lihat. Terus dari tadi ada geledek-geledek, jadi Mr. Camping khawatir bentar lagi bakal hujan agak gede. Jadi barusan masang sedikit batu-batu buat pinggir-pinggir tendanya biar lebih kuat. Nah, gue mau tunjukin campsite ini seperti apa. Campsite ini sebenarnya nggak terlalu besar ya, nggak terlalu besar. Kalau ikutin Google Maps ke sini, nanti bakal parkir di sini, di parkiran ini. Tuh ada Jun Chef. Jun Chef takut sama geledek. Nah, terus mobilnya kalau misalnya yang tadinya tuh gue pengen parkir di bukit yang atas sini, ya. Tapi ternyata situ katanya lagi ambles atau apa, jadi akhirnya gue parkir di bawah, ngecampnya di sini. Jadi ibaratnya ini kayak bukit pertama, terus ada bukit kedua, terus kayaknya ada bukit lagi di atas. Jadi sebenarnya bisa ngecamp di sini, bisa ngecamp di atas. Nah, tapi yang bukit pertama ini yang paling dekat sama fasilitasnya. Nah, yang paling gue sayangkan di sini sebenarnya view-nya udah oke banget, udah bagus banget. Terus udaranya juga dingin banget, jadi apa ya? Buat camping tuh enak banget tempat. Cuman sayangnya banyak banget sampah yang berserakan. Jadi kayaknya pengelolanya harus lebih memperhatikan kebersihan di sini. Nah, jadi kalau misalnya jalan ke sini, ini kayaknya musola ya, jadi bisa sholat kayaknya di sini. Cuma ada tampias gini. Terus di sini biasanya cuma satu pintu. Biasanya satu pintu. Terus ada sampingnya ini kayak ada satu keran. Mungkin buat wudhu ya, kayaknya buat wudhu ya. Terus WC-nya kayak gini. WC-nya nggak ada lampunya ya, nggak ada lampunya. Jadi WC-nya, terus apa, tempat gayung sama ininya juga kecil banget. Jadi WC-nya juga kurang memadai menurut Mr. Camping. Agak disayangkan, cuman mungkin lebih buat emergency aja kali ya, kayak ada WC buat buang air. Nah, selain itu sekitaran sini tuh kebun banyak. Tadi gue sempet ngobrol sama petani yang ada di sini, lagi panen wortel. Ternyata wortel ini buat jualan di pinggir jalan menuju ke Taman Safari. Jadi yang pernah ke Taman Safari pasti pernah lihat pedagang-pedagang wortel di sepanjang jalan. Nah, mereka nanamnya di sini. Gitu. Nah, ini view-nya oke banget sebenarnya. Dan di sini ada tempat penjaganya, ada rumah penjaga. Terus katanya di sini lagi bangun WC satu lagi. Nggak tahu berapa pintu. Nah,
Jadi campsite ini sebenarnya nggak banyak fasilitas, cuma ada ini musola, WC 1 pintu, sama tempat wudhu. Selebihnya cuma tempat untuk ngecamp aja. Dan di sini banyak pohon-pohon mati. Jadi kalau asumsi gua harus nanya, cuman perkiraan Mr. Camping mungkin di sini pohon-pohonnya kena petir kayaknya, karena cukup terbuka areanya. Nanti bakal gue tanyain ke pengelolanya. Nah, jadi kelihatannya sih mereka ada pembangunan terus, jadi mungkin akan jadi lebih baik. Gue kurang tahu. Cuman kalau saat ini Mr. Camping harus cukup puas dengan view-nya aja di sini. Oke, jadi habis ini Mr. Camping mau siap-siap makan sore, tapi gua nggak terlalu sibuk karena ada Jun Chef yang sibuk akan masak. Di sini udaranya dingin banget, jadi dari siang pun kayak 21 derajat. Sekarang nih udah mulai gerimis, anginnya juga dingin. Jadi pastiin pakai baju tebel, harus bawa jaket yang tebel kalau di sini. Nah, ini jam 5 kurang, tapi di sini udaranya dingin banget ya. Jadi kita udah nyalain api unggun, Jun Chef yang nyalain. Di sini ketinggiannya 1300, jadi udaranya terasa lebih dingin ya. Nah, bentar lagi kita mau makan malam. Oke, jadi udah jam 6 lewat ya. Kita lagi Jun Chef lagi masak. Ya, terus kita lagi siapin makan malam. Makan malam hari ini bakar daging sama sup kimchi. Terus ditemanin sedikit soju. Ini ada teman Mr. Camping namanya Mr. Hong, baru datang. Daging sapi. daging sapi. Tapi ini Bakar. pentingnya harus itu ya, 살짝 늘려줘야 돼. Harus agak dimelarin ya. Terus keringin dulu. Keringin dulu. Ini kita mau bakar di sini. 약간 리다 saya ini kayak. Panjang juga ya chef lidahnya ya. 리다nya panjang. Oh, panjang. jadi jago bohong. Jago. cuma 이따 올리자 이제. Selamat pagi semuanya. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi, Mr. Camping tadi udah sempat lihat sunrise di sini. Sunrise-nya di sini lumayan bagus, tapi tadi agak berawan. Jadi tapi di sini kalau misalnya mau lihat sunset sama sunrise bisa, karena areanya terbuka. Cuman agak ketutup bukit aja. Cuman tetap bisa lihat. Jadi kalau misalnya suka lihat sunrise sama sunset, lumayan cocok di sini. Nah, selama tidur nggak ada kendala di sini. Suasananya juga sepi. Udaranya ternyata malam nggak begitu sedingin yang gua khawatirkan. Jadi nggak terlalu dingin banget. Justru siangnya gue merasa lebih dingin di sini.
Terus ini jam 9 pagi tapi masih ada kabut. Tuh. Masih ada kabut. Jadi yang suka suasana ya kabut terus udara dingin cocok banget di sini. Nah, cuman fasilitas di sini khususnya WC itu masih nggak memadai. Jadi ini pertama kalinya gue nggak mandi selama camping karena gue lihat juga nggak ada bak mandinya, maksudnya nggak ada ember yang besar. Jadi dan karena udara dingin jadi nggak keringetan juga di sini. Jadi gue nggak mandi di sini. Nah, ya itu aja paling yang gue sayangkan, fasilitasnya. Mungkin kalau bisa fasilitasnya lebih bagus, akan lebih baik di sini, lebih nyaman. Nah, tapi harganya di sini murah banget, cuma 15.000 satu orang. Terus parkirnya bayar 20.000 dan ada penjaganya di situ. Jadi selama di sini mereka datengin, tanya butuh apa dan lain sebagainya. Jadi merasa pengelolanya juga perhatian sama yang ngecamp di sini. Sama paling minusnya sampah agak berantakan ya, sini sampahnya agak banyak. Gue sempat ngobrol, katanya bakal dibersihin, akan lebih diperhatikan. Mudah-mudahan next kalau misalnya gue balik lagi ke sini, WC-nya juga lebih bagus dan sampahnya juga lebih bersih. Oke, gitu aja pengalaman Mr. Camping di Bukit Joglo, Saung Gelis. Bukit Joglo, Saung Gelis. Cukup menyenangkan. Kalau misalnya ada rekomendasi tempat camping buat Mr. Camping datengin, silakan komen di bawah ini. Dan see you in next episode. Bye bye.